Indonesia Nindya Ramadhani, akrab dipanggil Nesya. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Pesawat Kertas Persahabatan, karya Dian Sukma Kuswardani. Beberapa hari ini, rumah di sebelah rumah Danar diperbaiki. Suara ketukan palu sering terdengar. Mungkin tidak lama lagi rumah itu akan ditempati. Kira-kira seperti apa tetangga barunya? Danar penasaran. Sore itu, Danar sedang membersihkan halaman belakang rumahnya. Dia menemukan sebuah bola. Bola itu bukan miliknya. Tebakan Danar, bola itu terlempar ke halamannya tanpa sengaja. Mungkin dari rumah sebelah, rumah tetangga yang baru pindah. Seusai membersihkan halaman, Danar menulis pesan di selembar kertas. Dia melipat kertas itu menjadi pesawat. Danar lalu melemparnya melewati dinding pembatas rumah. Danar menunggu. 1 jam berlalu. Mungkin tidak ada yang melihat dan membaca pesawat kertas itu. Keesokan paginya, Danar buru-buru memeriksa halaman belakang. Sebuah pesawat tersangkut di ranting pohon. Danar segera mengambil dan membukanya. Ada pesan di pesawat kertas itu. Danar membacanya lalu tersenyum. Danar pergi ke rumah sebelah. Ternyata anak itu sudah berada di teras rumah. Danar menunggu di luar pagar. Dia menghampiri Danar. "Terima kasih ya, aku Dikta. Siapa namamu?" Danar terlalu malu untuk berbicara karena dia tak ingin Dikta tahu rahasianya. Setiap kali Dikta bertemu dengan Danar hanya melambaikan tangannya saja. Saat Dikta akan mengajaknya bicara, Danar hanya berlari dan masuk ke dalam rumahnya. 2 hari ini, Danar tidak melihat Dikta. Lampu teras menyala. Tidak ada orang di dalam rumahnya. Danar menulis pesan di selembar kertas lagi. Lalu keesokan harinya sepulang sekolah, Danar mencari dengan teliti. Ternyata pesawat itu tersangkut di antara daun sawi. Karena kemarin Dikta baru saja pulang dari rumah pamannya. Dikta mengundang Danar untuk pergi ke rumahnya. Saat Danar mau pergi ke rumah Dikta, Danar langsung mengajak Danar berbicara. Tetapi Danar hanya terdiam. Lalu Dikta mengajaknya bermain helikopter yang dikasih pamannya. Danar dan Dikta berusaha menerbangkannya, tetapi itu terlalu susah. Akhirnya Dikta berhasil membuat pesawat menerbangkan helikopter itu. Berhasil, tanya Danar senang. Itu pertama kalinya Danar berbicara di depan Dikta. Danar berlari tanpa izin untuk pergi ke dalam rumahnya. Danar memikir, apakah ada yang mau berteman dengan orang gagap seperti dirinya? Lalu sebuah pesawat mendarat di atas kepalanya. Dia membukanya perlahan, lalu membacanya. "Kau adalah teman yang unik dan menyenangkan." Danar membacanya dan lega. Lalu keesokan harinya, Danar pergi ke rumah Dikta. Dikta penasaran seperti apa rasanya bicara gagap. Kata Danar seperti keran air yang tersumbat. Lalu Dikta berusaha mencoba berbicara seperti Danar, tapi itu terlalu susah. Dia terasa lelah dan Dikta menawarkan buah kepada Danar. "Oh, buah apa, Danar?" tanya Dikta. Buah naga," sela Dikta. Danar menggeleng. "Nangka." Danar menggeleng lagi. Lalu Danar terdiam. Dikta menyadari bahwa ada yang salah. Seharusnya Dikta lebih bersabar menunggu kalimat itu selesai. Dikta meminta maaf. Mereka berbaikan lagi. Lalu
Sepulang sekolah, Danar belum selesai merakit mainan pesawat itu. Danar juga masih ada tugas. Cita-citamu menjadi apa, Danar? Tanya Dikta. Dikta belum tahu. Danar belum tahu kelak dia akan menjadi apa. Sepulang dari rumah Dikta, Danar masih memikirkan dia akan menjadi apa. Lalu saat mau tidur, Dikta memanggil-manggil Danar. Lalu Danar pun membuka pintunya. Ada apa, Dikta? Dikta mengulurkan selembar kertas yang berisi tokoh-tokoh hebat dulu pernah gagap. Aku punya cita-cita sekarang, jadi teknisi pesawat, kata Danar. Minggu pagi, Danar ingin bermain basket di lapangan olahraga. Danar menyuruh Dikta duluan karena Danar belum menyelesaikan sarapannya. Lalu selesai sarapan, Danar menyusul Dikta. Dikta melihat, siapa itu? Kok ada yang mendorong Dikta? Lalu Danar pun ingin mengatakan, tetapi tenggorokannya terasa tersumbat dan bibirnya terasa gemetar. Dia melihat bahwa ada satpam Boni di perumahan mereka. Danar percaya diri. Berhenti! Aku laporkan kalian pada satpam Boni. Lalu anak-anak itu pergi. Dikta senang bahwa yang diinginkannya terwujud. Lalu sejak hari itu, Danar tidak lagi menyembunyikan gagapnya itu. Dia belajar menerima keunikannya. Karena Danar tahu gagap tidak menghalanginya mendapatkan teman dan gagap tidak menghalanginya mengejar cita-cita. Saya akhiri cerita dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.